Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Mayat laki-laki ditemukan di kaki jembatan Suramadu oleh nelayan. Untuk mengevakuasi jasad korban, tim BPBD dan kepolisian menggunakan perahu. Guna keperluan identifikasi, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saat pertama kali ditemukan oleh nelayan Pantai Kenjeran, mayat laki-laki ini berada di sekitaran kaki jembatan Suramadu dengan posisi terlentang. Korban dikenal warga sekitar bernama Mahfud, warga Dupak Timur, Krembangan, Surabaya. Polisi yang mendapatkan laporan meminta bantuan tim rescue BPBD karena mayat yang berada di tengah laut. Untuk mengevakuasi jasad korban, petugas mengerahkan speedboat. Dari pemeriksaan awal polisi tidak ditemukan adanya bekas luka pada tubuh korban. Petugas belum mengetahui penyebab korban tewas. Jadi tadi sekitar jam 8 pagi dapat informasi dari center bahwa telah ditemukan orang meninggal dunia di bawah jembatan Suramadu. Kemudian kita tindak lanjuti bersama BKT Inapus maupun BPBD dan Satpol PP maupun Instansi Samping. Kemudian kita evakuasi, kita bawa ke darat, selanjutnya nanti kita bawa ke rumah sakit. Guna kepentingan autopsi, mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, cekcok masalah rumah tangga, suami di Tuban tega aniaya istri hingga tewas. Serta 2 rombongan motor gede tewas usai terlibat kecelakaan beruntun di Probolinggo. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Seorang suami di Kabupaten Tuban tega membunuh istrinya saat tertidur lelap. Korban dicekik dan dibenturkan ke tembok hingga meregang nyawa. Usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku sempat mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pestisida dan menyerahkan diri ke polisi. 3 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma, Tuban. Pelaku akhirnya tewas. Pelaku tewas akibat efek racun tikus yang diminumnya. Mujiono menganiaya istrinya, Tamirah, hingga tewas pada 24 April 2024 akibat permasalahan rumah tangga. PR, buron kasus curanmor ditembak polisi Resor Ngawi. Akibatnya pelaku dibawa ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak di kakinya oleh polisi karena berusaha kabur saat ditangkap. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku kerap mengajak istrinya mencuri motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Motor hasil curian dijual ke seorang penada di Surabaya. Polisi masih mengembangkan penyelidikan kasus curanmor antar provinsi itu untuk mencari tersangka lain. Dua pengendara motor gede tewas di Jalan Pantura Probolinggo, Surabaya di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo. Usai terlibat kecelakaan beruntun, keduanya terluka parah di kepala. Korban merupakan suami istri asal Jambangan, Surabaya, Abdul Aziz berusia 35 tahun dan istrinya Elisa usia 31 tahun. Selain 2 korban, seorang pengendara moge lainnya mengalami luka berat serta seorang warga terluka ringan. Seluruh korban langsung dibawa menuju RSUD Tongas Probolinggo. Kecelakaan terjadi saat rombongan moge dari arah Banyuwangi ke Surabaya berhenti mendadak akibat tabrakan motor dengan mobil di depannya. Moge yang dikendarai korban oleng lalu menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibatnya rombongan moge di belakangnya saling bertabrakan.
Anwar, warga Puger, Jember, jadi bulan-bulanan masa setelah terpergok mencuri motor di Desa Kalibendo, Pasirian, Lumajang. Meski pelaku sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, namun nyawanya tak tertolong karena mengalami luka parah. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci T. Seorang pemotor tewas tertabrak truk di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Tuban. Korban terluka parah di kepala. Kecelakaan terjadi saat truk mendahului kendaraan dari arah berlawanan melaju motor yang dikendarai korban hingga kecelakaan tak terhindarkan. Puluhan calon haji di Jombang mendapatkan vaksinasi meningitis dan polio. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.